prinsipnya adalah dalam rangka pemulihan kesehatan, tetapi tidak mengabaikan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi tidak mengabaikan juga pemulihan kesehatan. Oleh karena itu memang yang aktif di sini nanti adalah posko desa dan posko kelurahan. Posko desa dan posko kelurahan didampingi oleh Babinsa dan Babin Kaptimas untuk melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi bersama-sama puskesmas. Dan kemudian kita akan minta peran dari Bapak dan Ibu RT ataupun RW untuk bisa menjaga anggotanya dan menjaga zonasi wilayahnya. Kalau itu sudah zonasi hijau, pertahankan itu hijau. Tapi kalau itu merah, harus dipertahankan juga supaya itu harus turun menjadi hijau. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan penyekatan dalam rangka penegakan Pergub nomor 25 tahun 2020 kaitannya dengan PSBB. Kami Musbika Kecamatan Anjatan melaksanakan kegiatan operasi ini akan dilaksanakan rutin selama masa pemberlakuan PSBB mulai tanggal 6 sampai tanggal 19. Kegiatan yang kita lakukan adalah ya tadi mensosialisasikan tentang apa itu PSBB, lalu untuk tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya ya tadi saat ini yang kita lakukan adalah mensosialisasikan tentang pemakaian masker. Yang kedua kaitannya dengan kendaraan, tidak boleh berboncengan bagi roda 2 dan bagi tak 4 tidak boleh melebihi kapasitas 50% dari kendaraannya. Ini adalah pekerjaan pembangunan airport yang paling cepat di Indonesia, mungkin bisa di dunia. Ini cepat sekali. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat. Sebagai dukungan untuk pembangunan proyek strategis nasional, Bandara Kulon Progo, Kementerian PUPR bersama PT Angkasa Pura akan membuat underpass terpanjang di Indonesia di bawah Bandara Kulon Progo sebagai penunjang akses dan menangani permasalahan banjir yang sempat terjadi sebelumnya. Kerjasama juga dijalin dengan pemerintah daerah. Angkasa Pura I bekerja sama dengan pemerintah daerah Kulon Progo terkait pemberdayaan sumber daya manusia melalui seleksi, pendidikan, dan pelatihan bagi warga terdampak bandar udara khususnya dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada umumnya. Kebutuhan terhadap sekolah baru menjadi tuntutan utama untuk mendorong pencapaian wajib belajar 9 tahun ini. Tantangan ini dijawab melalui program kemitraan pendidikan Australia-Indonesia dengan membangun SMP-SMP baru di provinsi-provinsi Indonesia. Dari tahun 2007, pemerintah kabupaten itu atas dorongan dari pemerintah masyarakat desa di sini untuk selalu mengusul bahwa harus ada pembangunan SMP di desa ini. Pembangunan sekolah dimulai dengan penetapan tanah untuk sekolah. Proses ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Pagap melakukan kegiatan penertiban pajak. Ini dari kita permintaan berbantuan dari Dispenda untuk penertiban pajak terkait dengan sekarang kan pajak kendaraan dan lalu prospeknya tidak terlalu tinggi. Jadi kita turun ke lapangan langsung untuk melakukan pengecekan pajak kendaraan motor. Ini permintaan dari Dispenda langsung. Untuk sampai saat ini ada beberapa kendaraan yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan ditemukan kendaraan tersebut belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan, termasuk roda 2 maupun roda 4. Untuk himbauan dan masyarakat, ya kami himbau untuk masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pangkep untuk tetap tertib berlalu lintas. Kerjasama ini bertujuan adalah untuk kemaslahatan masyarakat, ya,
untuk kesehatan masyarakat dan juga membantu ketika masyarakat yang sakit ya. Dan sebelum dari kerjasama ini dengan klinik Asipa ini 2 tahun kebelakang kita juga sudah melakukan kerjasama dengan klinik yang lain yang ada di Desa Tambak Mekar ya. Jadi dalam isi dari nota kesepahaman itu yang pertama bahwa klinik Asipa diminta untuk melayani masyarakat Tambak Mekar secara keseluruhan nih ya, seluruh masyarakat Tambak Mekar yang memerlukan pengobatan. Dengan menyampaikan bahwa saya ini adalah termasuk golongan narkoba pada teman-temannya. Akhirnya teman-temannya juga membeli barang tersebut dan menggunakan pil tersebut. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Upaya yang kita lakukan, kita koordinasi dengan pemerintah Kota Kediri, Pemkab Kabupaten Kediri beserta dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kota Kediri untuk bisa menyampaikan pada adik-adik kita di bangku sekolah tentunya, sehingga mereka tidak melakukan hal tersebut. Menindaklanjuti temuan ini, Polresta telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait mulai dari pihak sekolah sampai Dinas Pendidikan di Kota dan Kabupaten Kediri untuk memberikan pengarahan kepada siswa. Selain itu, Kapolresta juga berpesan kepada orang tua untuk lebih intens lagi membimbing putra-putrinya. Serbuan vaksin ini diselenggarakan TNI Angkatan Laut Tegal bekerja sama dengan Kodim dan Polres, juga pemerintah Kabupaten Pemalang. Kali ini menyasar vaksinasi dengan kategori pelajar di sekolah menengah atas. Kerja vaksin TNI Polri ini targetnya dalam sehari 1.000 siswa dan akan terus dilakukan berkelanjutan. Kita berupaya mudah-mudahan bisa tervaksin kurang lebih 1.000 siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang. Harapannya Dan dengan vaksin ini? Harapannya vaksin ini dilaksanakan, mudah-mudahan siswa terutama siswa-siswi SMA Negeri 1 ini ke depan sudah tervaksin dan mungkin mengurangi pengaruh daripada virus corona. Kami datang ke sini hari ini mengadakan sebuah rembuk diskusi kita untuk penanganan stunting. Tadi sudah disampaikan oleh PJ Kades bahwa di sini cukup banyak balita yang usianya di bawah 5 tahun. Usia-usia yang rentan untuk terkena stunting. Kenapa harus kita cegah? Karena memang selain memang bayi umur seperti itu tingkat kemajuannya kurang, juga nanti akan berakibat kepada pertumbuhan sampai dewasa, akan tertinggal, kemudian akan lebih pendek. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih. Gerakan ini akan lebih cepat, akan lebih maju ketika ibu-ibu yang menggerakkan. Dan pengadaan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. KPBU adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerjasama yang memiliki jangka waktu relatif panjang, di mana terdapat pembagian alokasi resiko antara pemerintah dan badan usaha. Skema ini sudah diterapkan di berbagai negara dan terbukti menjadikan proyek pengadaan infrastruktur yang lebih efektif. KPBU menekankan pada harmonisasi tanggung jawab dan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur. Hal ini menjadikan KPBU skema yang paling bisa menyeimbangkan keterlibatan pemerintah dan swasta di suatu proyek. KPBU bukan privatisasi,